semuanya, perkenalkan nama aku Mika Tiffany. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan jurusan Kesehatan Masyarakat Program Sarjana Angkatan 2020 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas nih tentang jurusan Kesehatan Masyarakat. Karena dari kalian di rumah pasti banyak banget yang pengen nih masuk ke jurusan kesehatan masyarakat. Tapi nggak sedikit juga dari kalian yang belum tahu tentang kesehatan masyarakat itu seperti apa. Karena banyak banget yang nanya sama aku, gimana sih Kak jurusan kesehatan masyarakat itu di dalamnya mata kuliahnya apa aja sih Kak? Ada hitung-hitungannya nggak sih? Ada juga yang nanya nih, sebenarnya Kesmas tuh sama nggak sih sama jurusan kedokteran? Kesmas tuh ngobatin orang juga nggak sih Kak? Nah teman-teman yang nonton video aku, kalian tepat banget karena aku bakalan ngebahas secara detail tentang jurusan kesehatan masyarakat. Mulai dari keseruan di Kesmas itu kayak gimana, terus mata kuliahnya apa aja, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah buat maba-maba nih, prospek kerjanya itu kayak gimana sih Kak kalau di Kesmas. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi di poin yang pertama dulu nih ya, buat teman-teman di rumah yang belum tahu nih Kesmas tuh atau kesehatan masyarakat itu kayak gimana, aku akan menjelaskannya secara ringkas nih. Jadi, kesehatan masyarakat itu adalah suatu bidang ilmu kesehatan yang bisa dibilang sebagai tangan kanannya jurusan kedokteran gitu. Nah, kenapa sih aku bilang sebagai tangan kanannya jurusan kedokteran? Karena kesehatan masyarakat itu fokusnya kepada preventif dan promotif. Preventif itu pencegahan, promotif itu promosi program-program atau pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan kalau kedokteran itu kan memang fungsinya adalah untuk mengobati orang sakit gitu, sasarannya memang orang sakit. Nah kalau kita sasarannya adalah orang sehat gitu. Nah di Kesmas itu sendiri fungsinya adalah kita sebagai ahli kesehatan masyarakat atau calon-calon ahli kesehatan masyarakat itu akan meningkatkan, tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri di lingkup masyarakat gitu. Jadi kita melakukan penyuluhan kepada orang sehat, kita melakukan promosi program-program kesehatan dari pemerintah kepada orang-orang sehat dengan harapan orang-orang sehat itu bisa lebih peduli nih sama kesehatannya. Jadi kita nggak mau orang yang sehat ini jadi sakit. Seperti itu kalau di Kesmas itu sendiri. Oke, tadi udah dijelasin nih tentang kesehatan masyarakat itu apa secara ringkas. Nah mungkin enaknya kita move on kali ya guys. Kita omongin tentang mata kuliah yang dipelajari di Kesmas nih. Nah kalau aku sendiri, aku itu sedang jalan semester 3 di kesehatan masyarakat. Jadi mungkin yang aku bisa sharing-sharing sama kalian adalah mata kuliah yang aku pelajari dari semester 1, semester 2, dan semester 3 gitu. Nah, mungkin kita poin-poinin dulu kali ya, kita bahas tentang mata kuliah di semester 1 dulu gitu. Nah, kalau di semester 1 itu, Kesmas itu belajarnya tentang dasar-dasar dulu teman-teman. Jadi, kalau nggak salah tuh aku ada 9 mata kuliah, itu terbagi menjadi 2 jenis gitu. Ada mata kuliah wajib umum atau MKWU dan mata kuliah Kesmasnya sendiri gitu. Nah, kalau mata kuliah wajib umumnya di UPN Veteran Jakarta, itu di semester 1 ada yang namanya Pendidikan Bela Negara, kemudian PKN gitu sih sebenarnya kalau Pendidikan Bela Negara, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Agama. Nah, untuk mata kuliah khusus Kesmasnya itu ada macam-macam, ada dasar ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kalau di dasar ilmu kesehatan masyarakat ini, kita dibagi lagi nih pembelajarannya. Di dalamnya itu kita belajar tentang kesehatan reproduksi, itu gimana sih kita bisa tahu tentang reproduksi wanita dan laki-laki, organnya seperti apa, bahkan kita belajar pil KB dan lain-lain, itu belajar di kesehatan reproduksi gitu. Tentang pengkotak-kotakan gender, seksualitas, itu kita belajar di kesehatan reproduksi gitu. Terus di dasar ilmu kesehatan masyarakat itu juga ada kesehatan lingkungan, itu kita belajar tentang gimana kita menjaga sanitasi
lingkungan, kebersihan diri juga dan lingkungan, kemudian polusi udara, polusi air, polusi tanah, hygiene industri dan lain-lain, itu kita belajar di situ. Terus kita juga belajar kesehatan ibu dan anak. Di situ kita belajar tentang gimana sih kita untuk meningkatkan pengetahuan kepada ibu untuk kesehatan anaknya juga gitu. Sosiologi, antropologi kesehatan. Nah, kalau sosiologi, antropologi kesehatan itu kita lebih fokusnya kepada gimana sih kita nih sebagai ahli kesehatan masyarakat nantinya bisa menyeimbangkan cara kita mempromosikan kesehatan itu kepada masyarakat-masyarakat di pedesaan. Nah, jadi kalau di Sosantro ini, sosiologi dan antropologi kesehatan itu lebih mempelajari pendekatan-pendekatan secara budaya gitu kepada masyarakat supaya lebih mengerti kesehatan itu seperti apa. Karena kan kita tahu ya kalau Indonesia itu negara yang multikultural, banyak sekali budaya-budaya di Indonesia yang ada relatable banget nih sama kesehatan yang mungkin bisa dibilang ada yang kurang tepat gitu pengetahuan masyarakat di pedesaan. Kemudian mereka lebih mementingkan budayanya gitu daripada kesehatannya. Nah, itu ya yang harus kita pelajari untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada mereka secara pendekatan budaya. Komunikasi kesehatan gitu. Di komunikasi kesehatan itu kita belajar nih gimana sih cara kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, karena kan sasaran Kesmas tuh banyak gitu teman-teman, ada lansia, ada remaja, ada anak-anak, kemudian ada ibu-ibu, ada balita gitu kan. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan nih cara kita mengkomunikasikan kesehatan itu kepada segmentasi usia yang berbeda-beda. Nah, kemudian di semester 1 juga aku belajar biomedik dasar atau dasar biomedik 1. Nah, di dasar biomedik 1 ini tuh sebenarnya mirip sama pembelajaran biologi di SMA gitu. Kita belajar tentang organ tubuh manusia, penyakitnya apa, bakteri, virus, dan lain-lain, itu belajar di biomedik. Bahkan yang lagi hangat-hangatnya sekarang kita belajar tentang virus corona ya, coronavirus. Itu juga dipelajari apa aja kandungan dari virus tersebut, kemudian kenapa bisa menginfeksi manusia secara cepat, itu dipelajari di dasar biomedik. Nah, di semester 1 sih baru dasar-dasar aja teman-teman kalau di Kesmas gitu. Nah, move on nih kita ke semester 2. Nah, kalau di semester 2 itu udah mulai kompleks. Kalau tadi ingat, kalau teman-teman notice, aku tuh bilang dasar ilmu kesehatan masyarakat itu dibagi-bagi menjadi Kespro, Kesling, KIA, dan lain sebagainya. Kayak itu kesehatan ibu dan anak. Nah, kalau di semester 2, yang tadinya dirangkum di salah satu matkul, ini dipecah nih. Dipecah, jadinya kita harus benar-benar belajar secara detail. Apa itu kesehatan reproduksi, apa itu kesehatan lingkungan, kemudian kita juga belajar tentang dasar ilmu kependudukan. Kita juga belajar gimana ngitung-ngitung penduduk loh teman-teman, kayak statistik jumlah penduduk di Indonesia itu berapa, kemudian kita juga belajar tentang pengangguran di Indonesia itu berapa, angkatan kerja di Indonesia itu berapa, yang berhubungan dengan penduduk-penduduk gitu. Statistik perhitungan tuh ada gitu di Kesmas, tapi perhitungannya adalah perhitungan biologis gitu, bukan perhitungan yang kayak matematika biasa. Kemudian kita juga belajar tentang epidemiologi. Nah, mungkin teman-teman gitu ya, di masa pandemi ini sadar gitu, banyak banget ahli epidemiologi dari kesehatan masyarakat yang keluar, yang muncul untuk mengemukakan pendapatnya mengenai virus corona atau penyakit COVID-19 ini gitu. Nah, di Kesmas itu kita belajar dari semester 2, gimana caranya kita menghitung pola penyebaran penyakit misalnya. Misalnya virus corona, kita hitung tuh berapa persen sih kematian, berapa persen sembuhnya atau terinfeksinya seperti apa. Itu akan masuk kepada perhitungan positivity rate gitu di Indonesia misalnya. Kemudian kita juga menghitung tingkat prevalensi dari si virus ini seperti apa atau penyakit ini seperti apa. Itu diperhitungkan secara biologis. Kemudian di semester 2 kita juga belajar tentang promosi kesehatan nih. Ini sebenarnya hampir mirip ya sama komunikasi kesehatan, cuman lebih kompleks lagi kalau di promosi kesehatan. Namanya juga promosi, berarti kan kita harus bisa nih mempromosikan
program kesehatan masyarakat itu kepada masyarakat dengan komunikasi kesehatan yang sudah dipelajari di semester 1. Nah, kemudian kita juga belajar tentang K3. Nah, mungkin teman-teman bingung gitu ya, karena kan di beberapa universitas itu ada jurusan yang khusus K3, ada juga khusus Kesmas gitu. Mungkin teman-teman bingung ya, Kak, K3 tuh Kesmas atau Kesmas yang K3 gitu. Nah, sebenarnya K3 itu adalah pecahan dari kesehatan masyarakat yang dibuat jurusan di beberapa universitas gitu. Tapi kalau di UPN Veteran Jakarta sendiri, K3 itu nanti adalah konsentrasi dari kesehatan masyarakat. Jadi di semester 2 itu kita belajar tentang K3. Nah, untuk K3 sendiri kita mempelajari gimana sih cara kita untuk meminimalisir kecelakaan-kecelakaan kerja di proyek-proyek misalnya atau di perusahaan gitu. Karena di setiap perusahaan atau proyek pembangunan misalnya kantor atau apa itu pasti ada yang namanya ahli K3 gitu. Nah, ahli K3 itu dari Kesmas. Nah, kemudian di semester 2 kita juga mempelajari administrasi kebijakan kesehatan atau yang biasa disingkat dengan AKK. Nah, AKK ini kita mempelajari gimana sih kita melakukan sebuah perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengawasan, dan pendataan terkait manajemen kesehatan di rumah sakit, atau di puskesmas, atau di klinik-klinik gitu. Nah, yang didata itu misalnya adalah alat-alat medis, atau masyarakat yang mengikuti program kesehatan dari pemerintah seperti asuransi dan lain sebagainya. Itu kita data, kita awasi dan kita koordinasikan melalui administrasi kebijakan kesehatan. Kemudian di semester 2 itu kita juga mempelajari tentang dasar biomedik 2. Nah, di biomedik 2 ini melanjutkan dasar biomedik 1 di semester 1. Hampir sama sih sebenarnya kalau biomedik itu seperti biologi-biologi di SMA gitu. Kita mempelajari virus, bakteri, kemudian mikrobakterium, penyakit-penyakit, nama penyakit, virus corona, dan lain sebagainya itu kita pelajari di dasar biomedik. Kemudian lanjut ke semester 3. Nah, kalau di semester 3 ini karena notabene-nya aku baru masuk nih di semester 3. Jadi belum bisa menjelaskan secara detail gimana sih mata kuliah yang akan aku jelaskan gitu, karena kan aku baru masuk juga di semester 3. Tapi kalau di semester 3 itu kita melanjutkan dari semester 2 ya. Kalau di semester 2 tadi kita belajar tentang kesehatan lingkungan. Kalau di semester 3 kita belajar lagi tentang analisis kesehatan lingkungan gitu. Jadi dulunya kita belajarnya tentang kesehatan lingkungan gitu, gimana sih menjaga kebersihan. Nah, kalau sekarang di semester 3 itu lebih kompleks lagi. Kita menganalisis nih kesehatan lingkungan itu seperti apa, sanitasinya seperti apa, hygiene-nya seperti apa, seperti itu dianalisis kesehatan lingkungan. Kemudian di semester 3 kita juga melanjutkan mata kuliah promosi kesehatan, tapi tetap lebih kompleks lagi, lebih detail lagi yang dipelajari, subbabnya juga lebih detail lagi. Nah, kemudian di semester 3 itu kita juga mempelajari ekonomi kesehatan. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, Kak, Kesmas bukannya IPA, kenapa belajar ekonomi gitu kan. Nah, ini pentingnya aku kasih tahu sama kalian kalau Kesmas itu mempelajari banyak hal gitu. Kenapa harus belajar ekonomi? Karena di puskesmas atau di fasilitas kesehatan itu kan ada yang namanya anggaran biaya rumah sakit, anggaran biaya pasien, anggaran biaya alat-alat medis, bahkan apapun itu butuh perencanaan dan perancangan biaya gitu. Nah, itu kita pelajari di ekonomi kesehatan. Kemudian ada juga psikologi kesehatan. Ini penting juga kan, kenapa kita harus belajar psikologi kesehatan dari orang lain, karena biasanya masyarakat itu sakitnya itu karena self-diagnose. Nah, self-diagnose itu adalah ketika masyarakat itu mendiagnosa secara pribadi penyakitnya. Nah, di situ kita harus mempelajari psikologis atau gerak-gerik nih dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu untuk mempermudah kita dalam membantu mereka tahu penyakit-penyakit mereka atau keadaan tubuh mereka seperti apa. Kita juga belajar mengenai biostatistik
inferensial. Nah, ini yang banyak banget jadi struggle anak-anak kesehatan masyarakat, karena ini berhubungan dengan perhitungan secara biologis gitu, secara apa ya, kuantitatif dan kualitatif kalau biostatistik inferensial itu. Di situ kalau aku karena baru jalan beberapa minggu gitu belajar biostatistik, aku baru dikasihnya dasar-dasar dulu nih, dasar-dasar perhitungan, rumus-rumus, kemudian grafik dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi jangan takut teman-teman, karena sebenarnya hitungannya nggak susah kok, nggak sulit perhitungannya. Masih bisa dihandle gitu, bukan yang kayak aduh gue nggak bisa banget nih hitung-hitung, terus gue mau masuk Kesmas gue harus ngitung-ngitung lagi. Jangan takut teman-teman, karena perhitungannya bukan perhitungan yang bukan perhitungan yang sangat sulit yang sampai kamu nggak bisa ngitung gitu. Enggak, masih bisa dihitung, masih bisa dinalar dengan logika kamu. Jadi jangan takut, jangan gara-gara biostatistik, gara-gara aku kasih tahu ada hitung-hitung di Kesmas, kamu jadi nggak mau masuk Kesmas. Selanjutnya kita juga belajar tentang etika dan hukum kesehatan gitu kan. Kenapa kita harus belajar hukum? Aduh kak, kok hukum sih kak, kan Kesmas gitu. Pasti nanya-nanya lagi gitu kan ya. Aku udah bilang lagi, Kesmas itu emang mata kuliahnya mata kuliah yang umum banget gitu loh teman-teman. Jadi jurusan Kesmas itu bisa dibilang kita mempelajari semua jurusan gitu. Salah satunya ini, etika dan hukum kesehatan. Kenapa kita harus mempelajari etika dan hukum kesehatan? Karena kita harus tahu menahu tentang hukum-hukum dari aborsi misalnya. Itu seperti apa? Legal atau tidak legal? Karena kan aborsi itu ada yang dilegalkan dengan beberapa syarat gitu, dan ada juga yang memang ilegal. Seperti itu. Nah, di etika hukum dan kesehatan itu juga kita mempelajari tentang hukum malpraktik dari ahli-ahli kesehatan. Kita harus mempelajari, jadi kita tahu nih, walaupun kita nggak ngobatin orang, tapi etika kita dalam mempromosikan kesehatan itu kita harus tahu seperti apa gitu. Nah, kemudian di semester 3 juga aku belajar tentang pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Nah, aduh kak, kompleks banget sih namanya, kenapa panjang banget, atau ini apa sih kak gitu. Nah, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat atau yang biasa disingkat dengan PPM itu seperti bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pengorganisasian, yang sebenarnya fokus utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dalam kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat di bidang kesehatan juga. Oke, mungkin di mata kuliah udah cukup kali ya aku jelasin sampai di situ. Sekarang kita move on nih ke poin yang ketiga berarti. Kalau tadi kan jurusan udah, kemudian mata kuliah udah, sekarang adalah aku akan berbagi atau sharing-sharing sama kalian keseruan aku selama kuliah di Kesmas. Selama hampir setahun ini kuliah di Kesmas. Nah, sebenarnya kalau mau ditanya keseruannya apa sih kak di Kesmas, aku tuh sebenarnya jujur li aku tuh bingung gitu, karena aku belum pernah melakukan pembelajaran secara offline yang bener-bener notabene-nya ketemu sama teman-teman di kuliah terus belajar bareng, itu belum pernah. Kita hanya secara daring. Tapi aku menemukan suatu hal yang membuat aku merasa seru dan tertantang sebenarnya kuliah di Kesmas secara daring, adalah ketika aku dan teman-teman Kesmasku, teman-teman aku itu melakukan komunikasi secara jauh, secara LDR gitu ya. Kita mengusahakan segala tenaga dan pikiran kita untuk bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu tanpa tatap muka. Itu menurut aku seru sih, dan sangat penuh dengan tantangan gitu. Gimana sih, kalian pikirin aja gitu, kita daring, kita online, ketemu aja nggak pernah untuk beberapa teman-teman aku, terus kita disuruh ngerjain tugas yang sebenarnya itu butuh banget ketemu tapi nggak bisa ketemu. Nah, itu kan tantangan kita. Nah, di tantangan itu aku bangunlah sebuah perspektif dan sebuah mindset bahwa itu adalah keseruan aku di Kesmas gitu. Keseruan dari aku survive di kesehatan masyarakat itu secara
daring gitu. Apalagi kalau misalnya ada praktek yang harus kita melakukan di lapangan gitu, itu kan sulit ya. Apalagi sekarang juga zamannya PPKM, jadi sulit sekali untuk ketemu sama teman-teman kayak gitu. Jadi kalau ditanya keseruannya adalah yaitu keseruannya tantangan kita untuk menyelesaikan tugas demi tugas yang sebenarnya harus kita lakukan secara tatap muka, tapi ya kita bisa melakukannya secara daring. Seperti itu. Nah, mungkin untuk keseruan-keseruan di Kesmas kita bisa move on nih ya. Kita bisa bahas yang lain lagi, atau yang poin keempat. Poin keempat yang akan aku bahas adalah poin yang mungkin sangat amat ditunggu-tunggu sama teman-teman di rumah, sama calon-calon kesehatan masyarakat, anak-anak Kesmas di tahun 2022 nantinya adalah prospek kerja. Pasti banyak banget dari kalian, bahkan bukan kalian aja nih yang kepo sama prospek kerjanya Kesmas, tapi aku jujur dulu sebelum aku masuk Kesmas, aku tuh yang paling aku cari adalah prospek kerjanya gitu guys. Kenapa? Ya normal sih sebenarnya, itu wajar banget. Kita kan kuliah itu pemikirannya adalah setelah kuliah kita mau kerja gitu kan, atau mungkin melanjutkan S2, tapi mungkin dari kalian maunya langsung kerja gitu, sarjana kerja. Itu normal, itu nggak apa-apa, itu wajar. Jadi prospek kerja dari Kesmas itu sendiri itu sebenarnya banyak banget teman-teman, bener-bener banyak banget. Aku tuh ingat kata dosen aku, Kesmas itu adalah sarjana sakti. Kenapa dibilang sarjana sakti? Karena lulusan dari jurusan Kesmas itu bisa masuk kemana aja gitu. Misalnya kamu, Kak, aku pengen banget nih kerja di proyek, bisa nggak sih jurusan Kesmas kerja di proyek? Bisa banget gitu. Kenapa? Karena jurusan Kesmas itu ada mata kuliah K3 yang tadi udah aku sebutin di mata kuliah aku semester 2. Dan di semester 5 nantinya kalian kalau yang masuk Kesmas UPN Veteran Jakarta, aku nggak tahu ya kalau di universitas lain, tapi kalau di UPN VJ itu kamu akan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kelas gitu, atau peminatan. Nah, salah satu peminatan Kesmas itu adalah K3. Nah, K3 itu jurusannya atau keluarannya itu bisa ke proyek. Karena di setiap proyek pembangunan apapun itu pasti ada ahli K3 yang lulusan dari kesehatan masyarakat. Kayak gitu. Kemudian prospek kerja dari Kesmas itu sendiri bisa juga jadi ahli gizi. Kenapa aku bilang bisa jadi ahli gizi? Karena kita juga belajar tentang gizi masyarakat. Kayak gitu. Kita belajar tentang pola asupan gizi yang baik sama masyarakat. Kita belajar tentang pedoman umum gizi seimbang di masyarakat itu seperti apa. Kemudian kita juga belajar tentang gizi anak tuh kayak gimana sih gitu. Gimana caranya supaya anak-anak itu mau makan makanan yang kita buat. Jadi jurusan atau lulusan kesehatan masyarakat itu bisa banget jadi ahli gizi. Kemudian kita juga prospek kerjanya bisa jadi analis kesehatan. Analis kesehatan itu of course ya, namanya juga kesehatan masyarakat gitu, keluarannya pasti bisa jadi analis kesehatan, bisa jadi ahli epidemiologi. Misalnya kamu mau meneliti virus-virus nih, contohnya yang sekarang lagi hangat-hangatnya virus Corona atau COVID-19, bisa banget nanti jurusan atau lulusan kesehatan masyarakat itu bisa jadi ahli epidemiologi yang meneliti tentang prevalensi dan pola penyebaran suatu penyakit di masyarakat. Nah, kemudian buat kamu nih yang Kak, aku kayaknya pengennya jadi pengajar deh, jadi tenaga pengajar. Bisa banget kamu tuh lulusan Kesmas jadi dosen, tapi dosennya ya dosen jurusan kesehatan gitu ya, bukan dosen jurusan lain. Bisa, tetap bisa. Kemudian jurusan Kesmas itu lulusannya bisa juga jadi kepala rumah sakit. Misalnya kamu, Kak, aku pengen banget nih bikin rumah sakit, terus nanti aku yang ngepalain rumah sakit. Bisa gak sih jurusan Kesmas jadi kepala rumah sakit atau kepala puskesmas? Bisa banget teman-teman. Apalagi kalau di masyarakat tuh kayaknya kalau jurusan Kesmas identiknya, pasti kamu nanti kerjanya di puskesmas ya, pasti kamu kerjanya di rumah sakit ya, pasti kayak gitu kan. Sebenarnya mindset di masyarakat itu harus diubah gitu. Jurusan kesehatan masyarakat itu bisa
kerja di mana aja gitu. Selagi kamu punya ilmu, kamu punya teori dan skill, kemampuan yang kuat untuk bekerja di bidang-bidang tersebut. Nah, mungkin tadi aku udah jelasin tentang jurusan, aku udah jelasin tentang mata kuliah, udah jelasin juga tentang keseruan di Kesmas itu kayak gimana, dan prospek kerja yang pastinya ditunggu-tunggu banget nih, poin prospek kerja sama teman-teman di rumah, sama calon-calon anak-anak Kesmas. Nah, mungkin di poin yang terakhir ini aku akan memberikan sedikit motivasi aku buat kalian yang mau masuk ke jurusan kesehatan masyarakat atau yang lagi bingung nih, Kak, aku jurusan apa ya, aku bingung, aku belum nemu banget nih, aku belum klop mau jurusan apa. Pokoknya adik-adik calon maba tahun 2022 atau yang sekarang udah masuk Kesmas angkatan 2021, tetap semangat, tetap berjalan terus semangatnya, jangan pernah putus. Yang paling terpenting adalah kamu jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal terhadap apapun itu yang ingin kamu lakukan. Karena pada dasarnya ketika kamu tidak melakukan hal itu, ketika kamu tidak keluar dari zona nyaman kamu tidak akan tahu nih kemampuan kamu sampai mana, kemampuan kamu ada di mana, skill kamu ada di mana, passion kamu ada di mana, itu kamu gak akan tahu gitu. Dan yang paling terpenting adalah ketika kamu ingin memilih jurusan perkuliahan, pilihlah dengan hati dan pemikiran yang matang. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena jurusan kuliah itu efeknya panjang. Gak muluk-muluk kamu masuk Kesmas misalnya, ya udah nanti setelah lulus terserah deh gue mau jadi apa atau aku mau jadi apa, udah terserah. Jangan ada pikiran kayak gitu. Bener-bener pikirin kamu mau di mana, kamu mau jurusan apa, kamu passionnya kamu di mana, itu akan berpengaruh kepada pekerjaan kamu nantinya, akan berpengaruh kepada masa depan kamu nantinya gitu. Pokoknya semangat terus buat kamu yang lagi struggle milih-milih jurusan, atau kamu yang udah masuk Kesmas tapi ngerasa aduh kayaknya Kesmas baru masuk aja susah. Jangan berpikiran kayak gitu, tetap jalani aja kehidupan dan kehidupan kampus, kehidupan kuliah kamu, kehidupan apapun itu. Jangan mudah menyerah karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Nah, sekian video aku yang membahas tentang seluk-beluk dari jurusan Kesmas itu seperti apa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk sharing video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel RoadToPTN #SuksesGapaiImpian. Dan kalau misalkan kalian masih bingung nih sama jurusan Kesmas, kalian bisa juga untuk kontak aku di Instagram aku @miktiffany. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!